Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengamat dari SAP dan PADI dan teman-teman yang menonton menyaksikan video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat serta salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kelompok kami yang terdiri dari saya Marisa Abdullah Saputri, M 2024-11-2016. Saya Nia Rahayu 2024-11-2025. Saya Susilowati NIM 2024-11-2010. Saya Afina Pandemaliana tim 2024-11-2020. Dan kesempatan ini akan menyajikan topik yang kami siapkan, yaitu penerapan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip manusia. Sebagai moderator, izinkan saya untuk membuka diskusi ini dengan topik yang akan saya bawakan. Apa itu hakikat manusia? Hakikat manusia sebenarnya kebenaran atau asal diri manusia dari makhluk Allah. Menurut Ibnu Arab mengatakan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang lebih bagus dari manusia lainnya. Pembinaan manusia dalam Al-Quran terdiri dari Bani Adam, Al-Insan, Al-Bashar, dan Anas. Insan manusia mempunyai sifat psikologis, Bashar manusia sebagai makhluk biologis, sedangkan Anas manusia sebagai makhluk sosial. Bani Adam keturunan Nabi Adam alaihissalam. Aspek-aspek manusia dibedakan menjadi 4, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia juga memiliki tujuan hidup. Selain kesadaran diri, terdapat kesadaran sosial pada manusia melalui hidup manusia. Manusia sebagai makhluk berbudidaya. Manusia memiliki kreatif dan inisiatif dalam menciptakan kehidupan. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk susila. Contohnya, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka kita secara otomatis akan ada perintah untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Perbedaan manusia secara jasmani. Manusia membutuhkan tempat tinggal, sedangkan hewan tidak membutuhkan tempat tinggal atau hidup liar. Yang kedua, manusia mempunyai akal. Yang ketiga, sedangkan hewan tidak mempunyai akal. Dan yang ketiga, manusia menggunakan pakaian, sedangkan hewan tidak memerlukan pakaian. Manusia dan hewan secara alamiah. Manusia diberikan akal dan naluri sehingga manusia dapat membedakan yang baik dan yang salah, sedangkan hewan tidak diberi akal, hanya diberi insting atau naluri sehingga tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar. Sedangkan manusia diberi hati dan perasaan, hewan diberi hati tetapi tidak dengan perasaannya. Manusia diberi ruh dan penciptanya, sedangkan hewan tidak diberi ruh dan diberi hidup saja. Unsur-unsur manusia terdiri dari nafs. Dalam Al-Quran mempunyai makna yang menunjukkan totalitas manusia yang menghasilkan tingkah laku. Secara umum, nafs dalam membicarakan manusia merupakan makhluk yang misalnya 1. Berkembang biak, bekerja, dan terkadang menunjukkan waktu dan inti manusia. 2. Kol. Kata kol terambil dari akar kata yang bermakna membaik, karena seringkali ia membolak-balik, terkadang senang, terkadang susah, terkadang menerima, terkadang menolak. Unsur selanjutnya adalah ruh. Ruh adalah jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata arya yang berarti angin, sesuatu yang tak terlihat tapi berenergi. Selanjutnya akal merupakan keseluruhan penggunaannya kepada berbagai macam aspek pemikiran manusia. Sebagai contoh, menunjukkan kepada daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. 2. Menunjukkan kepada dorongan moral. 3. Menunjukkan daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Menurut pandangan filsafat tentang hakikat manusia, Jalaluddin mengatakan bahwa ilmu tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Yang pertama adalah aliran serba zat. Aliran ini mengatakan sesungguhnya adanya itu zat atau materi. Maka dari itu manusia itu terdiri zat atau materi. Yang kedua, aliran yang berpendapat dengan
sebagai kedua aliran zat. Aliran ini terdiri dari manusia yang ada di muka bumi, ialah roh sendiri atau disebut adalah bayangan atau bayangan. Yang ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Perwujudan manusia tidak serba dua, jasad dan roh. Antara badan dan roh terjadi sebab akibat keduanya saling mempengaruhi. Sedangkan yang keempat, aliran eksistensialisme. Aliran ini berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan ekstensi dari manusia. Unsur dalam diri manusia ada 4, yaitu 1. Unsur api digambarkan sebagai emosi atau amarah. 2. Unsur air digambarkan sebagai cita-cita. 3. Unsur angin digambarkan sebagai kemauan. 4. Unsur tanah digambarkan sebagai kesabaran. Potensi dasar manusia terdiri dari 1. Potensi fisik, merupakan organ yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan sebagainya. Kedua, potensi mental intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia. Yang ketiga, ada potensi sosial emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia yang berfungsi untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri, dan sebagainya. 4. Potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. 5. Potensi ketangguhan, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Tugas manusia secara kolektif, artinya masyarakat sanggup menjadi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai caranya, setiap orang menciptakan perdamaian, keamanan, dan jalinan kasih sayang. Yang kedua adalah secara individu, artinya adalah orang yang untuk memimpin dirinya sendiri serta menjadi teladan bagi orang lain. Caranya setiap orang harus bisa mengenal dirinya sendiri secara lahir dan batin. Tugas manusia sebagai khalifah yaitu ada 3. Yang pertama, menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu sebagai khalifah adalah menjadi pemimpin bumi. Pemimpin yang dimaksud adalah sosok pemimpin yang mempunyai sifat berani, bertanggung jawab, pantang menyerah, kuat, cerdas, dan santun. Yang kedua, menjaga lingkungan. Manusia diwajibkan untuk menjaga lingkungan atau bumi. Dengan demikian, bumi sebagai tempat tinggal akan senantiasa nyaman dan aman untuk ditinggali. Yang ketiga, beribadah kepada Allah SWT. Manusia juga memiliki tugas untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Manusia merupakan ciptakan Allah, sehingga sudah sewajarnya manusia beribadah hanya kepada. Kesimpulan dari presentasi yang kami sajikan, manusia merupakan makhluk yang sempurna. Manusia memiliki akal untuk menghadapi kehidupannya di bumi ini. Akal juga memerlukan pendidikan sebagai objek yang akan dipikirkan. Fungsi akal tercapai apabila akal itu sendiri dapat memfungsikan dan objeknya itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Maka dari itu manusia hakikatnya makhluk sosial, makhluk individual, dan makhluk beragama. Setiap manusia memiliki hakikat dan dimensi yang dimiliki, dan dalam diri manusia itu terdapat potensi-potensi terpendam yang dapat ditumbuhkan menuju kepribadian yang mantap. Manusia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kecerdasan, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi warga negara yang demokratis. Penerapan hasil dari diskusi kami menyatakan bahwa hakikat manusia dalam pembentukan karakter memiliki kekuatan dalam bertanggung jawab secara tingkah laku, baik itu secara intelektual,
maupun sosial individu. Hakikat manusia dalam menunjukkan karakter pada dasarnya memiliki usaha untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti, dan memiliki pengetahuan kepribadian yang mantap dan mandiri. Penerapan hakikat manusia harusnya mampu menyadari dirinya sendiri. Bisa dikatakan bahwa manusia itu harus mampu dan mengembangkannya apa yang ada dalam dirinya demi kemanusiaannya. Contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti seolah-olah keluar dari dirinya dengan berperan sebagai subjek, kemudian memandang dirinya sendiri sebagai objek untuk melihat kelebihan yang dimiliki pada manusia itu sendiri. Pada saat demikian, seorang dapat berperan ganda, yaitu sebagai subjek dan sekalian sebagai objek. Dari ini yang disebut dengan pendidikan diri sendiri itu disebut self-learning. Karena pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan selalu melakukan kebiasaan mahasiswa. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan